Pemirsa, hei muslimin wal muslimah, akhi, ukti, saudaraku sayang, ikhwan fillah, saudaraku sayang, ini buku Rabai, bisa dibuka secara online, ini sudah public domain, orang Kristen tidak pernah baca ini. Maka itu saya mau kasih tahu, kalau mau jatuhkan mereka, kita kasih pagar buat keluarga kita, bacain, ya, gitu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas video dari Ustadz Kainama dan Aristo. Setelah sebelumnya kita sudah menyanggah pernyataannya tentang arti dari kata Kristus, yang menurut dia artinya Nabi. Dan pada video sebelumnya kita juga sanggah pernyataannya tentang gelar Yesus sebagai Nabi, Raja dan Imam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan Ustadz Kainama. Di mana dalam videonya dia mengutip satu buku dari seorang rabi Yahudi untuk memperkuat argumennya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Bung Ade ketik, ini dari Rabai Yahudi ya, Rabai Yahudi. Ada banyak, ada Rabai Shlomo Ishak, ada Ibnu Ezra, ada Kulik. Nah salah satunya nih, ketiknya THE, spasi Bustan, BUSTAN, Bustan. Enter. Kita cari yang arsip. Geser ke bawah, Bung, pelan-pelan kita cari. Geser Amazon, terus. Itu arsip tuh. Klik. Beta mau bilang dulu sama pemirsa. Pemirsa. Hei muslimin wal muslimah, akhi, ukti, saudaraku sayang, ikhwan fillah, saudaraku sayang. Ini buku Rabai, bisa dibuka secara online. Ini sudah public domain. Orang Kristen tidak pernah baca ini. Maka itu saya mau kasih tahu, kalau mau jatuhkan mereka, kita kasih pagar buat keluarga kita, bacain, ya, gitu. Kita sudah saksikan bagaimana Ustadz Kainama mengutip sebuah buku dari seorang Yahudi untuk membuktikan bagaimana orang Yahudi mengakui Muhammad sebagai nabi. Tadi katanya dengan buku ini bisa menjatuhkan iman Kristen. Mari kita lihat, apakah buku ini menjatuhkan Kristen? Kebetulan bukunya saya sudah download. Dan buku ini ditulis oleh Nathanael Al-Fayyumi, juga dikenal sebagai Nathanael Ben Fayyumi, lahir sekitar tahun 1090 dan meninggal sekitar tahun 1165 di Yaman. Dalam bukunya, Nathanael secara eksplisit menganggap Muhammad sebagai nabi sejati, yang diutus dari surga dengan pesan khusus yang berlaku untuk orang Arab, tetapi tidak untuk orang Yahudi. Akan tetapi, Rabbi Yosef Kafih, editor dan penerjemah dari Judeo-Arabik Bustan Al-Uqul karya Fayyumi, menegaskan bahwa, karena upaya Muslim menangkap orang Yahudi yang mengatakan sesuatu bertentangan dengan iman mereka, maka orang yang mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu akan diadili untuk dihukum mati. Jadi menurutnya Nathanael terpaksa mengajarkan argumen dan tanggapan kepada orang-orangnya yang akan menyelamatkan mereka dari jerat. Mari kita baca buku dari Nathanael ini, bagaimana kesaksian dia hidup di bawah pemerintahan Islam. Pada bab pendahuluan buku tersebut menuliskan, bagaimana keadaan orang-orang Yahudi Yaman pada zaman Nathanael. Kondisi politik orang Yahudi Yaman saat ini jauh dari menyenangkan. Para penguasa Islam membebani mereka, dan tak henti-hentinya mereka mendambakan kedatangan keturunan Daud yang akan menghukum para penindas mereka dan mengembalikan suku ini ke kekuatan dan kejayaan kunonya. Orang-orang Yaman pengikut Muhammad biasa mencemooh orang-orang Yahudi bahwa Taurat telah dibatalkan oleh Al-Quran. Argumen-argumen penuh semangat akan muncul, yang dilihat dari Bustan, biasanya diakhiri dengan kemenangan logis bagi orang-orang Yahudi. Itu hanyalah kelanjutan dari perdebatan lama antara pendiri Islam dan Ahlul Kitab. Pada halaman 29, orang-orang Arab diberitahu tidak ada Tuhan selain Allah. Pada pernyataan ini mereka menambahkan nama Muhammad, seolah-olah dia adalah seorang utusan Allah, dan mereka percaya bahwa, dengan mengucapkan kalimat ini mereka dapat mencapai kebahagiaan, dan dengan mengucapkan kalimat ini mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Seandainya dia bermaksud agar rumus tersebut memiliki makna seperti itu, tidak ada satupun orang berakal yang akan mengindahkannya. Ini berarti, bagaimanapun juga, bahwa setelah seseorang percaya kepada Allah, dia harus melakukan apa yang benar,
apa yang telah diperintahkan oleh Allah sebelum Nabi ini datang kepada umatnya. Karena jika itu berarti bahwa seseorang boleh mencuri, membunuh, berzina, dengan kata lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, dan dengan mengucapkan kata-kata ini akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada orang yang berakal yang akan menerima doktrin semacam itu atau menganggapnya waras. Teman-teman lihat sendiri, kita barusan mengutip buku yang dibanggakan oleh Ustadz Kainama. Ternyata di zaman Rabbi Nathanael, orang Yahudi tertindas di bawah pemerintahan Islam. Dan tadi juga kita baca, di mana Rabi Yahudi menganggap kalimat syahadat tidak masuk akal. Mari kita lanjut dengar pernyataan Ustadz Kainama. Kita kembali ke Al-Fayumi. Tadi 1, 2, 3. Nomornya bawahnya itu digeser lagi ke 1, 2, 3 terus diperbesar lagi. 1, 2, 3. Qualities the Torah terus duties for exchange alteration terus geser lagi. Ada yang asik di sini nih. And he said, oh people. Terus dikit lagi nih. Up. Udah ya. Terus sampai God di bawah. Terus sampai God sini ya. Iya, klik. Oke. Bawa dulu. Siap kakak. Belum baca pas. Baik. Saya akan baca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lebih lanjut dikatakan, Tuhan berkeinginan untuk menyatakan hal-hal ini kepadamu dan mengarahkanmu sesuai dengan tata cara orang-orang yang telah pergi sebelum kamu. Itu menunjukkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi bagi mereka, tetapi bukan bagi orang-orang yang mendahului mereka dalam pengetahuan Tuhan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad itu untuk aduh, asik ya tuh. Asik dong ya. Amat rupanya, Masya Udah ya, Allah. udah. Nah, oke. Oke, screenshot pemirsa ya. Pemirsa disimpan tuh buku itu. Wih, buku mahal tuh. Bukan buku main-main itu. Barusan Ustadz Kainama mengutip dari halaman 105 dari buku tersebut, dan dalam buku tersebut dia temukan pendapat Nathanael tentang Muhammad. Menurut Nathanael, Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bukan untuk orang Yahudi. Tadi kita lihat bagaimana Ustadz Kainama tidak membahas bagian terakhir dari pernyataan itu, di mana dikatakan Muhammad bukan nabi bagi orang Yahudi. Justru pernyataan ini bertentangan dengan Al-Quran yang katanya Muhammad diutus untuk semua umat manusia. Mari kita baca halaman 105 dan 106. Dan selanjutnya dikatakan, engkau tidak akan menemukan perubahan dalam ketetapan Allah. Maksudnya adalah Taurat. Bagaimana mungkin kita dapat mengubah tradisi dan agamanya yang dibawa oleh Musa? Nenek moyang kita yang salah menyaksikan, tidak ada perubahan dalam tradisi dan agama Allah yang diterima dari Musa, utusannya. Mengikuti jejak mereka, kita telah memilihnya, dan meniru sifat-sifat terpuji mereka, kita berpegang teguh pada Taurat dan melaksanakan tugas-tugas dan ajaran-ajarannya, karena penukaran atau perubahannya dilarang. Lebih lanjut dikatakan, Allah ingin memberitahukan hal-hal ini kepadamu dan mengarahkanmu sesuai dengan peraturan orang-orang yang telah mendahuluimu. Hal itu menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang nabi bagi mereka, bukan bagi orang-orang yang mendahuluinya dalam hal pengetahuan tentang Allah. Dan dia berfirman, wahai ahli kitab, dia tidak akan menerima suatu amal perbuatan dari kamu sebelum kamu melaksanakan Taurat. Dan lagi, jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah menerima kitab sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan memerintahkan untuk bertanya tentang kitab seandainya dia membatalkan kitab tersebut. Dan jika mereka berkata, sesungguhnya kitab kami telah menghapus kitab kalian, sebagaimana kitab kalian telah menghapus kitab Ibrahim, maka kami katakan, itu tidak benar. Oke teman-teman, dari buku yang dikutip oleh Ustadz Kainama justru menceritakan hal yang berbeda. Di mana orang Yahudi Yaman hidup dalam tekanan dan terjadi perdebatan antara Yahudi dan Islam mengenai Taurat. Dan tadi kita juga baca, ternyata Rabi Yahudi hanya mengakui Muhammad menjadi nabi orang Arab bukan untuk orang Yahudi. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama dan Aristo. Saran saya, agar jangan lekas percaya semua yang mereka sampaikan. Ingat ayat Alkitab ini. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.